Ya, teman-teman, mudah-mudahan ini suaranya bagus, teman-teman ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang senantiasa mensupport channel ini ya, terutama yang suka memberikan masukan teman-teman ya. Mudah-mudahan channel ini terus berkembang ya. Terus kepada teman-teman yang telah memberikan super thank, terima kasih teman-teman ya. Semoga dikalikan 10 kali lipat. Yang telah mendoakan saya juga terima kasih. Mudah-mudahan doa teman-teman dikabulkan. Dan saya pun berdoa semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga. Yang telah memberikan komentar, yang like teman-teman itu sangat luar biasa ya. Tanpa ada teman-teman saya tidak bisa mengumpulkan emiten-emiten yang ada di sini teman-teman ya. Ingat teman-teman semua emiten yang teman-teman berikan, mungkin sebagian teman-teman lain juga punya teman-teman ya. Mudah-mudahan ini menjadi nilai manfaat lebih teman-teman ya. Nanti ke depannya mudah-mudahan teman-teman bisa memberikan kelanjutannya teman-teman, mungkin ada pengembangannya karena setiap tahun itu teman-teman ya kadang-kadang market-market itu berubah teman-teman ya, cara pola pikirnya berubah ya. Terus teman-teman mungkin dasarnya, tapi tetap saya mengingatkan kepada teman-teman ya, ketika teman-teman melihat saham sudah mulai di atas, sudah mendingan jangan dikejar deh. Walaupun itu berfundamental baik atau istilahnya lagi hot-hotnya gitu teman-teman ya, jangan dikejar kalau teman-teman, swinger gitu, swinger. Penganut swing ya ataupun, jangka panjang ya, lebih baik teman-teman nyari aja yang di bawah, berfundamental baik ya untuk, yang baru masuk di bursa teman-teman ya. Nanti kalau teman-teman istilahnya cari di atas ya mau kemana lagi dia lari gitu teman-teman ya. Kalau habis di atas pasti jatuh kok teman-teman ya, habis di atas pasti jatuh teman-teman. Yang di bawah, ya kalau di bawah sudah di bawah jatuh lagi berarti kan tambah murah lagi, apalagi didukung dengan fundamental yang baik teman-teman ya. Jadi teman-teman sebelum teman-teman beli saham, upayakan teman-teman itu teliti dulu, analisa dulu, jangan sampai sudah beli baru analisa, teman-teman ya. Lebih baik telat, teman-teman, lebih baik telat beli daripada teman-teman masuk duluan tapi langsung analisa. Mendingan analisa duluan, baru teman-teman beli gitu kan. Dan upayakan kalau teman-teman punya garis tiga, teman-teman ya seperti ini contohnya yang mau dibahas sama apa nih? OIRG contoh, contoh nih baru contoh dong. Sembari ngebahas ya. OIRG contoh teman-teman ya. OIRG nih ya. Nah ini kan posisinya dia kalau YRG itu, nah kan dia posisinya di murah banget teman-teman ya. Kalau teman-teman ini emiten yang di up duluan, nah salah satu emiten yang di up duluan teman-teman ya. Ini kan di awal nih dem ke atas ya, hampir menyentuh harga overnya, lalu turunkan kembali. Nah kalau dia belum pernah menyentuh lagi awal lagi itu masih milik fundamental teman-teman ataupun istilahnya standarnya nanti jangan lebih-lebih daripada harga listingnya. Ya, kecuali kalau si emiten ini sudah melalui ini tahap pertama, dikebawahin, tahap kedua, nah fix itu adalah milik bandar teman-teman. Tapi ada juga emiten ketokohan, contoh kadang-kadang naik terus sampai titik teratasnya, bahkan kalau belum pernah mentok ke sini lagi teman, artinya dia mau terus ke atas, biasanya seperti itu. Biasa berdasarkan hukum kebiasaannya seperti itu ya. Terus emiten-emiten yang dikuasai sama bandar biasanya dia kecenderungan itu pasti ke bawah dulu, ke atas lagi, ke bawah lagi. Cuman dia punya siklusnya. Ada 2 tahunan, 3 tahunan, bulanan, kadang-kadang teman-teman. Kadang-kadang mereka bermainnya di arah mana. Contoh YRG ini karena listingnya belum pernah ketembus lagi ya di angka 229, jadi cenderung dia masih bermain di harga murahnya. Ini harga murahnya teman-teman ya untuk 10 tahunan. Nah, kalau teman-teman mungkin bisa di harga 1 tahunan ya. Nah, ini kemarin itu kan di waktu di sini level udah murah banget. Targetnya ke sini teman-teman angka 1 mark. Jadi jangan tinggi-tinggi atau enggak ke harga tengah. Cek 3 tahunan teman-teman. Oh ini mau si 3 tahunan malah posisi murah banget nih gitu kan. Udah simpen aja. Nih baru ini kan PRS 21 contoh teman-teman ya. Terus cek juga contohnya kan 21 nih gitu kan. Teman-teman cek di sini nih YRG itu contohnya. Contoh gitu ya YRG nih. PR rasionya berapa teman-teman ya. Nah, kan 13. Oh, 13 itu kalau standarnya kan minimal 10 kalau yang fundamental baik, teman-teman ya. Kalau berfundamental baik biasanya 10, 7, tapi di sininya rata-ratanya kadang-kadang kalau kalau lagi ke bawah gitu ya. Nah, itu kan ini 13 ke 21 artinya wah, saya istilahnya ke 13 ke harga murah aja nanti teman-teman modelnya di sini nih. Ah, saya ke sini aja nih ke harga
321 aja ataupun di bawahnya sini teman-teman di angka 225 contoh seperti itu. Jadi ini yang posisi murah, terus lihat dulu sebelum beli teman-teman ya, lihat dulu LK-nya nih. Oh lagi menurun nih, suatu saat dia akan di-up kok, contohnya begitu gitu ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau beli sebuah emiten itu upayakan teman kalau 1 tahunan, upayakan jangan sampai beli di sini gitu kan, minimal beli di bawahnya ya kan untuk 1 tahunan. 3 tahunan, oh ini loh masih murah banget saya beli di sarang juga, santai aja tinggalin aja gitu kan. Sambil saya liatin keuangannya ternyata masih posisi bagus gitu kan, 1424, 1821, 1814, 1915 artinya ini 50-50 nih, dua naik, dua turun gitu kan, tapi masih positif gitu kan. Lihat revenue-nya juga 615721 nih, ningkat nih 627 ke 607. Wah, turun nih 627 ke 6 masuk, turun nih 622 ke 7 naik nih. Nah, nanti teman-teman perbandingkan juga, oh ini tahun 2023 2,4, sekarang 2,6 gitu kan. 1,6 di sini kan. Ini sekarang 2,4, 2,6, wah semakin meningkat nih gitu kan. Periksa lagi finansial kadang-kadang teman-teman ya. Satu emiten aja cukup teman sebenarnya teman-teman ya. Untuk trading itu teman-teman satu emiten aja cukup, tinggal teman-teman pilih emiten yang mana yang baik gitu teman-teman ya. Baik untuk hariannya, ada swingnya nanti untuk jangka panjang. Kadang-kadang bermain di situ aja sudah bagus teman-teman ya. Kadang-kadang kan foreign aja main di BBRI ini ada yang mengambil dari jauh, ada yang tengah-tengah, bahkan ada yang tiap hari keluar masuk ada kan teman-teman. Foreignnya seperti itu kan. Oke teman-teman, seperti itu ya pembukaannya. Kita langsung bahas aja WIRG. Ini untuk update-annya aja teman-teman ya. Jadi kita lihat WIRG. Nah, MA10 sudah mulai di bawah. Candlenya cenderung bagus teman-teman ya. Kalau kita gedein dikit, masih ada area penurunan ya di 82, biarin aja, mudah menjadi PR masa depannya. Ini ada si kepala merah teman-teman ya. Kemarin turun sedikit, naik sedikit ya lumayan. Ini posisi masih uptrend, tapi MA20 lagi masih menuju ke bawah. Target kalau dia bisa lepas daripada 63 terus ada koreksi langsung ke naik ke 109 itu rencananya. Apabila dia ke bawah teman-teman cenderung untuk menutup PR-nya waktu kejadian tanggal 8. Saya masih kekeh pingin di tanggal 8 ini apakah dia mau ke atas atau ke bawah, ditentukan sama ISG nanti teman-teman ya. Saya jelasin lagi deh yang di sini nih. Nah, dia kalau mau uptrend harus bisa melebihi ini ya. 6519 ini ya. Ini mah ke 620 teman-teman, 6520, 621 gitu kan. Terus ini sudah mulai nanti ada isi kecil-kecilan lah teman-teman, si bandar foreignnya sudah mulai ngambil teman-teman seperti itu ya. Tapi yang suka saya bilang bahwa dia harus bikin step dulu ya, step pertama biasanya di step pertama lah si foreign sudah mulai ngambil banyak teman-teman. Terus pengambilan biasanya lebih banyak daripada pengeluarannya. Oke, jadi untuk sementara ini WIRG masih ada pembuangan daripada bandar lokal. Foreign sudah mulai masuk 2 hari ini. Udah mulai bagus teman-teman ya, dari tanggal 16 berarti ya. Kita lihat foreign, siapa Cece, betul teman-teman, Cece bagus teman-teman ya. Nah, manfaatin Cece ngambil 1,3 jual 718 ya. Dari 15985 masih banyak barang berarti teman-teman ya. Masih ada 73.000 lot lagi. Artinya mungkin mudah-mudahan bisa melewati lah targetnya di sini ya. 93 ini tanda kenaikan aja kalau targetnya di sini untuk melewati si bukit ini. Sebenarnya sudah terlewati bukit tanggal 8 teman-teman. Jadi tanggal 8-nya sudah ketutup, tinggal yang ke bawahnya kan. Secara MA sebenarnya bagus teman-teman, kadang-kadang dipatahkan sama kemauan market maker besarnya gitu kan. Sementara ini bandar foreign akumulasi 2 hari, tapi bandar lokal cenderung keluar. Perhatikan bandar lokal cenderung keluar. Ada target penurunan sini ya di angka 72. Mudah-mudahan bisa sampai 72. Kemarin sudah disentuh dengan shadow, saya ingin kesentuhnya sama body. Di sini juga sudah terlihat jelas teman-teman ada gap. Teman-teman di sini gap ya, gap lumayan, di sini juga ada gap lumayan. Tetap harus waspada teman-teman ya, seperti itu. Oke teman-teman, untuk belum dihitung harga wajarnya ya, 152 ya. Kita tandain dulu deh di sini teman-teman ya. Untuk WIRG, mudah-mudahan bisa kebahas ya. Oke teman-teman, langsung MLPL ya. MLPL kita lihat. Posisinya hampir semua sama teman-teman ya. Ini target kenaikan tanggal 8-nya sudah ditembus dengan baik. Dia menggunakan si kepala merah. Artinya seperti yang menunggu sudah 2 hari ini menunggu teman-teman. Menunggu keputusan nih market maker besarnya.
mau up atau mau ke bawah gitu kan. Ini tanda-tanda penurunannya sebenarnya sudah dilihatkan sama si market makernya. Di sini kan si kapal si apa namanya si gap ya, satu di angka 86, yang kedua di angka ini. Nah, di angka 90 teman-teman itu adalah penurunannya. Si kepala kembar sudah keluar 2 kali tapi dia belum mau ke bawah. Walaupun secara MA 10 di bawah karena menuju ke atas karena ada tragedi tanggal 8 aja teman-teman. Saya juga masih menunggu konfirmasi apakah break. Kalau break bisa mencapai ke angka 119. Berarti ini menjadi PR masa depannya. Nah, perhatikan untuk bandar lokalnya. Bandar lokal masih cenderung ngebuang. Sini ya. Cenderung ngebuang. Banyak pembuangannya daripada pengambilan. Foreign yang bagus. Foreign sudah ngambil sejak tanggal 12 Maret. Beng. Ada pengeluaran sedikit. Jadi ada pengeluaran 3 hari, tetapi pengambilan lebih banyak daripada pengeluaran. Perhatikan untuk smart money-nya, teman-teman sudah mulai bagus ya. Kita cek MLPL. Nah, teman-teman MLPL posisi 3 tahunan, ini 10 tahunan aja. Nah, masih murah banget teman-teman. Pernah diangkat teman-teman ya. Ke sini berarti ini masih bisa peluang teman-teman ke harga tengah. Ya, teman-teman asal teman-teman bersahabat dengan yang namanya waktu, teman-teman ya. Ini sudah bikin step 1, step 2 gagal. Nih, mudah-mudahan ini menjadi step 2. Kalau posisi lagi turun ke bawah, cuma sudah mulai di up, teman. Ini sudah mulai menyentuh harga murahnya. 167 itu harga murahnya. Jadi teman-teman lagi bermain di area murah bangetnya. Target ke harga murahnya satu berapa tadi? 60 berapa nih? 167 ya. Nah, teman itu harga murahnya di situ, teman-teman untuk 10 tahunan. Masih ada peluang ke harga atas ini 7 kali. Kita cek untuk YIRG ini apa YIRG MFPL. Posisi secara LK menurun, ini PRS-nya 9. Terus sekarang di 7 rata-rata, berarti posisi masih mahal. Kalau secara urutan masih mahal karena rata-rata di 7, tetapi harga sekarang itu di angka 9 teman-teman ya. Nah, seperti itu teman-teman ya untuk membandingkannya. Baik, ini kuartal 4-nya sudah dihitung di angka 80 teman-teman, betul ya, berarti sekarang posisinya masih posisi mahal di 999 teman. Ini posisinya mahal 80 ya. Kecuali kalau teman-teman mau ke 114-nya, ini masih posisi murah. Secara MA masih sama teman-teman, MLPL juga mirip banget teman-teman ya. MLPL juga semuanya terakhir di tanggal 8 semua teman-teman ya. Oke teman-teman ya, seperti itu ya untuk MLPL ya. Posisinya hampir sama semua teman-teman ya, sama kondisi rata-rata emiten-emiten yang tersandung sama bandar teman-teman ya. Langsung ada Akro teman-teman ya. Kita lihat Akro. Akro juga posisinya sama, yang masuk di bawah candle teman-teman ya. Secara isian dulu deh Akro ya, bandar lokal. Saya mau lihat bandar lokalnya masih posisi pembuangan teman-teman. Akro ini ya masih cenderung ditahan di level kemarin tanggal 8-nya, sama tidak mau ke atas itu teman-teman ya. Ini tanda penurunan 53 masih ada, terus di angka 51 pun masih ada. Jadi artinya kalaupun dia ke atas, suatu saat dia akan ke bawah lagi karena dia harus istilahnya harus mengambil PR-nya gitu kan. Ini masih tahap konfirmasi ini mau up atau enggak ya, tergantung market maker besarnya teman-teman ya. Ini tergantung market maker besarnya. Perhatikan untuk bandar foreign. Nah, bandar foreign sudah ngambil. Saya pikir harusnya si AG ini teman-teman tanggal 24 ya, coba cek ya tanggal 24 masih di si AG enggak ya. Terus CC sekarang diganti teman-teman ya. Di Pandaponis CC nih. AG tidak masuk, CC ngambil 75, jual 1,8 berarti masih banyak barangnya. Nah, seperti biasa CC bagaimana? Ngambil di bawah, memaaf harga dan jualan. CC belum jualan yang besar. Diakumulasi ya. Jadi ada bisa jadi dia naik ke angka 63 ya. Mudah-mudahan bisa ke 63 ya untuk break hari ini. Karena secara EMA sudah mulai bagus. Sekarang apalagi Akro ini posisi murah teman-teman ya. Kita cek untuk posisi Akro ini belum bisa di harga apa? Harga wajarnya belum bisa dihitung teman-teman ya. Tapi dia sudah cenderung dia bagian DPD kok teman-teman ya. Akro bagus teman-teman ya, dari 3 miliar
rugi ke 715 juta untung. Kenapa saya tidak mau menghitung harga wajar walaupun dihitung hanya harga sementara aja, karena nih saya bilang ketika saham-saham yang baru dilistingkan sebelum 3 tahun itu masih dalam tahap keuangannya manipulasi teman-teman ya. Kecuali kalau sudah 3 tahun barang kita hitung. Untuk pendapatan bagus ya, dari 6 ke 11, 10 ke 9, 10 ke 10, 13 ke 13. Artinya ini masih belum tahap baiklah teman-teman ya. Kita tunggu yang tahun 2025-nya ya. EPS coba lihat dari 1,49 ke 2,63, artinya bagus teman-teman ya. Kemudian juga bagian dividen kan. Jadi yang nyangkut ya ke bagian dividennya lah teman-teman ya. PR ratio-nya 21. Sekarang Akro coba lihat PR ratio-nya berapa. Sambil santai ya teman-teman ya. Di 45 teman-teman, sekarang sudah harganya sudah benar-benar murah banget emang ya. Sudah menyentuh ke harga 51 gitu kan. Bagus teman-teman ya. Akro pungutan bandarnya bagus, tinggal nunggu smart money aja. Smart money yang tinggi, kalau dia santai-santai cenderung 51, 57, 51 bolak-balik nggak jadi masalah teman-teman, karena itu permainan mereka. Teman-teman akan diganggu psikologisnya. Kapan naik? Itulah yang ditunggu-tunggu. Kalau sudah retail bilangnya kapan naik, kapan. Nah, psikologis semakin diganggu, akhirnya pada cut loss. Untung 1%, 2%, istilahnya cut loss gitu kan. Cut loss dalam artian ada yang kasus untung, ada yang kasus rugi lah teman-teman, seperti itu. Artinya teman-teman niatnya mau ke harga targetnya, ke target utama gitu kan. Malahan karena kesalnya udah 4 bulan, udah 5 bulan nggak di up, akhirnya ya udahlah, untung sedikit jual aja. Jarak 1 bulan, gitu. Kadang-kadang seperti itu teman-teman ya. Atau kadang-kadang jarak seminggu teman. Makanya nanti perhatikan ya. Istilahnya perhatikan nih teman-teman untuk si smart money-nya. Kalau smart money sudah mulai bagus lagi, pertanda akan di up kok teman-teman ya. Target utama di 128 teman-teman ya untuk si Akro ini. Ini emiten yang dilongsorkan teman-teman, jadi masih bisa ke pucuk sebenarnya. Ya, coba cek deh ini. Nanti kita tulis deh ini adalah emiten yang dilongsorkan atau tidaknya. Ya, ini emiten yang dilongsorkan. Nah, ini masih dalam tahap penguasaan bandar teman-teman ya. Target utama saya akan bilang sini aja teman-teman. Kita akan kasih keterangan di sini. Asal teman-teman nunggu waktu aja teman-teman ya. Artinya teman-teman bersahabat dengan waktu, mau 1 tahun, 2 tahun, ini emiten yang akan istilahnya di up. Kenapa? Karena sudah dilongsorkan. Nah, jadi target utama itu bisa ke harga paling pucuknya teman-teman di sini nih. Nah, di sini 159. Ada nggak di atasnya? Enggak kan? Sini nih ya. 156. Bisa di sini aja lah, jangan jauh-jauh teman-teman ya. Oke teman-teman, asal teman-teman bersahabat dengan waktu, emiten ini bisa di-up kok, karena ya emiten yang dilongsorkan. Nih dilihat dari sini, ya. Oke teman-teman, seperti itu ya. Mudah-mudahan terjadi dan akumulasinya sudah mulai bagus Akro ya. Tinggal sabarnya aja. Ada Live. Lupa nulis target teman-teman ya. Ya sudah tersentuh targetnya ya. Nih teman-teman, si ekor hijau ketemu ekor hijau teman-teman ya. Candle bullish naik dulu. Nah, ini mudah-mudahan jadi candle bullish juga teman-teman. Nanti diturunin lagi, nanti peng gitu ya, mudah-mudahan ya. Ini target pengawasan sudah selesai si Live ini ya. Tapi teman-teman karena ingin dibahas lagi, oke kita bahas lagi. Ini tanda penurunan sudah disentuh dengan shadow dan juga menandakan tanda penurunan 1 tick di atasnya teman-teman ya. Ini tanggal 8 dia terjadi tragedi, ya sama-sama terjadi tragedi. Ini target kenaikan di angka 157, tapi di sini ada si kepala merah teman-teman ya. Ini sedikit pada, tapi ini sangat kadang-kadang berguna untuk apa, up atau tidaknya ya. Target penurunan bisa sampai sini teman-teman ya, sampai sini nih. Tanggal 114 lagi gitu kan. Ini posisinya masih posisi downtrend, MA10 belum bisa di bawah candle, tapi target kenaikan sudah diperlihatkan sama mereka, kecuali kalau mereka bisa mem-up harga sampai ke 157, pertanda akan uptrend. Dan sudah dipastikan kalau 157 posisi MA sudah di bawah candle. Perhatikan MA20 masih menuju ke atas, MA200 pun masih menuju ke bawah teman-teman ya. Ini bandar lokal ataupun cenderung keluar ya, cenderung keluar. Bandar lokal terutama ya. Foreign sudah ngambil di sini teman-teman di tanggal 9 April, tapi masih melakukan pembuangan sedikit-sedikit dia, tapi masih banyak barangnya.
Kita cek dari tanggal 9 April. 9 April. Kita lihat foreign. Ada TP ngambil 19.000. CC ketemu CC, ZP ketemu ZP, berarti sini si CC teman-teman ya. Tinggal harus tunggu CC nih teman-teman. CC-nya keluar tapi TP masih ada di dalam teman-teman ya. Kita cek untuk terakhir kali transaksi. Itu sudah mulai masuk belum? Belum. Artinya masih dalam posisi penjualan teman-teman. Jadi bandar aslinya ataupun bandar yang bisa memaaf harganya masih keluar teman-teman ya. Hati-hati bisa mencapai ke angka 113. Kecuali kalau nanti MA10 di bawah candle nanti di apa di sideways-kan. Tunggu sampai smart money masuk banyak. Nah, perhatikan ketika smart money masuk banyak. Ke atasnya. Oke, target di sini ya. Saya bikin target di sini aja ya. Di sini satu, di sini yang atasnya aja ya. Di sini. Target tanggal 19 ya. 2006, 2025 dulu teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk live seperti itu ya. Targetnya ke situ dulu, nanti kalau ada yang tertinggi di angka 324 kita cek untuk live untuk posisi. Posisi di mana dia? Ya ini MPTN yang sudah di-up duluan, jadi targetnya jangan jauh-jauh ya. Di sini aja lah teman-teman, ke angka 148 juga sudah cukup. Kita lihat 1 tahunan belum menyentuh harga murahnya ya. Di angka 80-an biarin aja. Kita cek 3 tahunan. Ya dari posisi downtrend teman biarkan aja. Dan terlihat jelas kan di sini juga masih posisi downtrend. Lihat dari MA 20-nya lagi menuju ke bawah. Dan di sini bahwa target penurunan sudah tercapai dengan baik ya. Tinggal tunggu target penurunan berikutnya. Mudah-mudahan sih sesuai dengan jadwal, pengen ke bawah dulu teman-teman. Lebih baik tunggu aja dulu ya. Nanti kalau udah sempat money masuk nih teman-teman ya, biasanya suka mulai tektokan tuh ya di MA10 di bawahnya. Nanti sempat money masuk sudah mulai bisa di-up teman-teman ya. Mudah-mudahan terjadi seperti itu. Lanjut ada JIHD. 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 Nah, kita lihat JIHD. Wah, ini target penurunan sudah dicapai dengan baik. Kita hapus dulu teman-teman ya. 2. Kita pas di sini jangan. Ini ada tanda penurunan segap yang sangat lebar 660. Ini target kenaikan sudah agak dicapai dikit teman-teman ya. Nah, ini kalau harusnya tercapai dikit lagi aja teman-teman ya. Ini sudah mulai uptrend teman-teman ya. Sudah mulai uptrend. Ini juga ada ketokohan teman-teman. JIHD ada ketokohan ini. Saya harus dicari dulu teman-teman, nanti saya cari deh JIHD ketokohannya ya. Emiten JIHD 3 tahunan ini ya, dalam posisinya di up teman-teman ya. Nah teman-teman ya, sudah mulai ya. Sudah mulai di harga kemarin di harga murahnya di angka 329 tapi tidak mau, akhirnya dia cenderung ditahan ya di angka 428. Bagus teman-teman ya. Berarti sudah mulai uptrend. Kenapa? Tapi tetap saat ini area penurunannya karena ada transaksi tanggal 8 nih ya. Tanggal 8 ini gapnya sudah ketutup. Nah, ini si dia meninggalkan gap penurunan enggak? Nah, inilah si ekor merah teman-teman. Ini si ekor merah teman-teman. Sedikit lagi pada menyentuh tanda penurunannya. Tapi secara uptrend dia uptrend. Yang penting dia kalau dia jeblos ke angka 661 lagi, berarti mau menutup gap yang sangat lebar ini, teman-teman ya, di sini lebar ini nih. Nanti dia kalau MA10-nya lagi menuju ke atas, masih menuju ke atas, dan MA20 pun masih menuju ke atas, artinya mau penurunan hanya koreksi aja. Target kenaikan sudah dilihatkan dengan si kepala merah teman-teman nih ya. Oke teman-teman, udah mulai bagus ya. Pungutan bandar polen yang bagus teman-teman nih, perhatikan ya. Ada pembuangan tapi sedikit, tapi pengambilan lebih banyak daripada pengeluarannya. Dan bandar lokal cenderung tektokan ya, dia belum melakukan akumulasi yang banyak. Dia ngambil keluar aja. Yang bagus itu bandar porennya. Mudah-mudahan ya ini kenaikan yang kedua kalinya, karena ini adalah harganya ada ketokohan juga di JIHD ini. Ya, harus cek dulu teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk JIHD seperti itu ya. Tenang aja teman-teman yang nyangkut di atas, saya punya target di angka 1900 lagi. Ya tapi teman-teman ya harus istilahnya harus bersahabat dengan waktu lah teman-teman ya. Sekarang MA10 juga. Kalau teman-teman perhatikan, kalau yang suka saya bilang, kalau teman-teman ngambil di atas atau di MA10, nah ini mungkin saatnya kemarin average teman-teman ya. Mungkin tengah harga teman-teman di harga tengah-tengah di sini karena MA10 sudah mulai di atas. Mungkin teman-teman nanti punya average di harga sini. Seribuan. Nanti kalau dia turun lagi ke bawah, nanti tunggu lagi seperti ini lagi. Ada MA10 lagi, mungkin nanti average teman-teman antara di sini nih.
di 9.900. Udah tunggu aja. Biasanya kejemput teman-temannya, biasanya kejemput. Nah, ini adalah emiten yang ada bandarnya dan ketokohan teman-teman. Jadi kalau di sini dia tidak mampu teman-teman ya. Nah teman-teman ya, ini pernah diangkat ke sini. Sudah cukup, tinggal di bawahnya. Nah hati-hati teman-teman nih, nunggunya memang agak lama, cuman suatu saat dia akan naik lagi. Makanya ketika teman-teman average nyangkut yang di atas ya, udah average sekarang baru average 2 kali, tinggal sekali lagi teman-teman. Kalau dia istilahnya tidak mampu ke level sini lagi, berarti cenderung dia mau dibawa ke bawah lagi, nanti tunggu lagi MA10 di bawah kena lagi, nanti average yang kedua kali, nanti mungkin average teman-teman bisa di angka 900. Kalau teman-teman perhatikan 900 ada di mana? Nah, sudah di harga murahnya. Artinya sudah keluar daripada harga tengahnya. Ya, di bawah harga tengah lah teman-teman ya. Dan cenderung sedikit murah lah teman-teman ya. Nah, seperti itu biasanya saya seperti itu teman-teman. Jadi tapi teman-teman harus bersahabat dengan waktu ya. Itu yang membuat kadang-kadang jengkel teman-teman itu yang tidak sabaran mas seperti itu. Sedangkan kita di bursa itu bukan 1 hari 2 hari, apalagi yang nyangkut beli di atas. Lupa, oke lah bilang lupa lah gitu beli di atas gitu kan. Karena beranggapan sudah di atas itu akan ke langit gitu kan. Padahal di langit itu tidak siapa-siapa, tidak punya teman teman-teman. Hanya orang-orang tertentulah yang bisa jualan di langit teman-teman ya. Oke teman-teman ya. Sudah ketahuan ya, nanti teman-teman kalau mau beli, lebih baik beli saham apapun teman-teman upayakan emitennya. Kalau teman-teman yang swing, usahakan selama 10 tahun contohnya ada 4 sampai 5 gunung, lembahnya ada 2 atau 3 teman-teman. Nah itu menjadi swing. Ya kalau ini cenderung emang nunggunya lama, cuma kalau udah up, cuman teman-teman lihat sendiri dari tahun berapa ini. Tahun 2013 di up tahun 2024. Ya, bayangin aja nunggu berapa ratus tahun ya, hampir 10 tahun ya, baru di-up kan. Karena kecenderungan emiten-emiten yang ada ketokohan ataupun istilahnya ada bandarnya seperti itu. Yang cenderung akan disesuaikan lama, makanya banyak saham-saham gocap dulu ya, sebelum ada peraturan FCA seperti itu digocapin sampai 3 tahun, 4 tahun, tiba-tiba peng aja ke atas. Tanpa disangka-sangka. Yang penting LK-nya keluar aja teman-teman ya. Laporan keuangannya setiap kuarternya keluar aja. Masih cenderung aman kok teman-teman ya. Asal teman-teman kadang-kadang yang tidak sabarnya itu yang saya bilang tidak sabar. Saya bilang ilmu yang paling tinggi itu di bursa itu ada kesabaran. Ilmu yang paling tinggi itu kesabaran ya. Oke teman-teman, jadi si Jihadi lagi diakumulasi bersama asing teman-teman. Ya, sama di asing. Nanti teman-teman kalau mau ini berarti average yang kedua kali kalau teman-teman nyangkut di atas. Nanti kalau dia tuh dibawa turun ke bawah lagi, upayakan nanti average seperti ini lagi. Nanti mungkin kalau teman-teman di average dengan dana yang sama bisa mencapai ke harga 900-an. Nah, nanti tunggu aja. 900 posisinya sudah di harga di bawah harga tengah, artinya cenderung murah, teman-teman ya. Oke, kita lanjut untuk JHD data. Kita lihat data. Ya, emiten yang sudah di-up 2 kali, teman-teman, sekarang lagi dilongsorkan. Kita cek, ya betul teman-teman, perhatikan bandar lokal cenderung ngejual, Foreign ngambil keluar lagi, area murah di angka 460. Di sini teman-teman nih. Nah, sini ya. Jadi 460 ya. Mana 460? Ini ya. 460. Nah, ada sini. Oke, teman-teman ya. Ini posisinya masih ini emiten yang sudah tercapai, teman-teman ya, tercapai di tanggal 21. Emiten yang dilongsorkan, MA10 masih berada di atas kanan, artinya masih posisi downtrend. Kejadian tanggal 8 juga diikutin sama dia, tanda-tanda penurunan sudah terlihat jelas, nanti tanda-tanda kenaikan juga sudah diperlihatkan ya. Tapi posisinya sekarang posisi lagi terdulang tren dulu, tapi sedikit lagi menyentuh golden cross ya teman-teman ya. Tapi ini si bandar lokal sama si Foreign cenderung jualan, makanya harus hati-hati. Dan posisi sekarang itu tidak terlalu murah teman-teman ya, masih keluar daripada harga tengahnya sedikit ya. Kecuali kalau teman-teman mau ngambil resiko gitu kan, silahkan aja gitu ya.
Jadi teman-teman tinggal ukur aja penurunan sekitar 53%, kenaikan 84%. Nah, tengah-tengah teman-teman kalau ngambil sekarang di sini, oke, saya ngambil sekarang, kalau ada naik dikit saya akan jual contoh gitu. Tapi kalau turun akan cut loss. Tapi kalau teman-teman ngambil swing, oke, saya ngambil sekarang di sini, tapi bila turun ke level 806, saya mau ngapain nih? Mau dibiarkan apa mau average gitu kan? Sementara ini bandar lokal pun masih keluar, foreign pun sama masih keluar. Walaupun ada pengambilan tapi hanya sedikit, tinggal setengahnya lagi lah teman-teman. Kecenderungan jualnya ada. Karena secara MA10 masih posisi di atas teman-teman, belum di bawah candle. Terus ada penurunan target nih untuk yang penting minggu ini teman-teman nih, hari Senin ini apakah si Senin Selasa minggu inilah pokoknya teman-teman, apakah akan break ke atas atau dia akan melanjutkan penurunan kembali teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk data seperti itu ya, masih posisinya kalau perhatikan teman-teman di sini nih ya, posisinya sekarang istilahnya masih posisi di bawah harga tengah. Sudah murah, cuman masih sedikit teman-teman, masih sedikit di harga murahnya. Dan ini sudah dua kali di up ya. Tinggal tunggu ini ya teman-teman, tunggu akumulasi daripada bandar lokalnya. Cuman bandar lokal masih ngejual, teman-teman masih ngejual ya. Ini kenapa ada bandarnya dari sini udah ketahuan nih dari apa suspend. Yang nama di suspend itu kerjaannya bandar teman-teman ya. Ditunggu aja sampai bandar akumulasi banyak teman-teman dan smart money sudah mulai keluar. Nah ternyata dia akan di-uptrendkan kembali. Teman-teman yang nyangkut santai aja kan ini milik bandar ya, masih milik bandar lah teman-teman ya, karena sebenarnya masih posisi jualan teman-teman ya. Oke teman-teman ya, kenapa saya bilang ini milik bandar, karena si suspend masih keluar nih. Biasa kalau yang bisa ngerjain suspend seperti ini adalah bandar, milik bandar teman. Makanya ini bandar lagi jualan, biarin aja ya. Tunggu sampai smart money masuk, teman-teman mungkin bisa average di situ atau tunggu masuk di bawah karena tapi sekarangnya posisinya masih posisi belum murah teman-teman, belum murah teman-teman. Oke teman-teman, untuk data seperti itu ya, langsung ke MDKA. Ini sudah berapa menit nih? Udah cukup lah sampai MDKA dulu teman-teman ya. MDKA. Oke, satu lagi ya. Wis, udah sampai target teman MDKA nih. Target kenaikan sudah dilewati. Udah bagus teman-teman ya. Ini harga wajar apa harga bandar ya? Kita cek MDKA ini sudah mulai positif nggak ya? Ini kalau udah negatif-negatif seperti ini teman-teman, udah peak ini istilahnya milik bandar lah teman-teman ya. Kalau di up seperti itu ya. Kita cek untuk statistiknya. Udah keluar ya. 49,178 minus 45. Tapi harganya masih di atas ya. Peak milik bandar lah teman-teman ya. Ini mah ini mudah-mudahan EPS-nya ada masih negatif teman-teman, artinya masih milik, tenang aja ini milik bandar kok teman-teman ya. Yang suka saya ceritakan itu. Terus MDKA posisi di mana sekarang? Satu tahunan lagi menuju ke atas. Nah, sudah posisi murah teman-teman ya, sudah keluar daripada harga murah bangetnya kemarin, sekarang sudah melewati harga murahnya ya. Udah break juga bagus teman-teman ya, secara TA bagus. Cuman isiannya si bandar foreign masih baru ngambil teman hari ini. Kemarin kan ngambil 2 hari nih, ngebuang 3 hari, ini baru ngambil lagi. Nah, mudah bisa dikerjain ya, sama ada koreksi dikit ya. Ataupun naiknya silahkan aja, targetnya sudah tercapai dengan shadow. MDK sudah tercapai dengan shadow teman-teman ya. Mungkin ini sebenarnya ini lagi dibuang sama bandar lokal juga, ngambil terus ngebuang ya. Nah bandar lokal pun sama ini masih ngebuang, teman-teman perhatikan masih ngebuang ya. Walaupun sekarang positif teman-teman ya, secara LK positif nih kuarter 4-nya ya, dari 49 maksudnya meningkat lah gitu ya. Tapi kalau perhatikan teman-teman, dianaliskan masih posisi rugi, bahkan ruginya itu lebih besar daripada tahun kemarin ya. Revenue 26 ke 35 bagus, meningkat teman-teman. Tapi secara revenue bagus ya. Peningkatan, penurunan, peningkatan. Tapi ininya nih beban-bebannya mungkin yang membuat ini mahal sampai minus 45 untuk PR ratio. Tapi dia masih berada di 110. Artinya fix ini milik bandar teman-teman ya. Yang namanya milik bandar seperti biasa teman-teman, ingin punya barang di bawah ya. Oke teman-teman ya, masih ada potensi ke bawah? Ya, masih ada potensi ke bawah. Karena potensi pembuangan dari seorang bandarnya belum berakhir. Perhatikan bandar lokal, yang ngejualnya.
Banar Foreign apalagi terus aja ngejual, pun ada kenaikan nanti buang lagi, kenaikan buang lagi. Kalau mau teman-teman ngambil ini tunggu sampai smart money masuk deh. Manfaatin itu, mungkin ada kenaikannya lagi. Kalau dia koreksi, ini ada area penurunan teman-teman, ini ada gap 1, 2, ini area penurunan, bahkan ke ini ada area penurunan. Nah, secara MA masih bagus teman-teman ya, sudah golden cross, sudah mepet teman-teman ya, tinggal tunggu koreksinya aja. Kalau dia cenderung tidak tembus 139, malah cenderung di sini setengahnya lah teman-teman, 1.500 untuk koreksinya. Masih kemudian bisa di up, bisa ke targetnya di angka 169, tinggal setengah dikit lagi ya. Dia break aja ke sini teman-teman, bisa nyampe ke 2000-an teman-teman ya. Kalau istilahnya si bandarnya benar-benar akumulasi lagi ya. Kita cek di sini Foreign CAK ngambil 11, TP BK keluar, ada potensi up ya, ada potensi up karena di sini sudah 10,1 miliar si Foreign masuk ya. Oke teman-teman ya, si Smart Money kemarin sudah jualan dengan baik. Nanti kita nunggu breaknya aja teman-teman. Ya, kalau sudah melewati 18 target sini aja teman-teman. Berarti dia sudah mulai uptrend kembali. Nanti mungkin dia akan koreksi-koreksi dikit, tidak bisa melebihi area bawahnya, cenderung akan uptrend. Ini step 1, step 2. Ini baru step 2 atau step 2 nih di sini ya. Mudah-mudahan ada koreksi ataupun ada kenaikan, silakan aja. Yang akan membentuk step 3 mudah-mudahan ya. Tapi tetap ini adalah area penurunan dia ya. Apalagi terjadi di tanggal 8, maka naik duluan teman-teman, mudah-mudahan sebagai pertanda dia akan up ya. Ini mudah-mudahan menjadi PR nanti di masa lalu. Karena posisi sekarang itu posisi udah murah teman-teman. MBK sudah murah, lagi murah. Tinggal tunggu aja akumulasi daripada bandar lokal sama foreign yang bagus teman-teman, ataupun smart money masuk lagi, maka dia akan di up terus sampai ke targetnya di angka 2.800 teman-teman ya. Kalau kita cek di sini, kita cek untuk, nah ini baru satu kali di up, lagi posisi diturunkan teman-teman ya. Ya kan, up terus turun. Nah, lagi posisi downtrend teman-teman. Jadi kalau mau ada kenaikan, ya kemarin juga ada kenaikan kok di sini, tapi tetap turun lagi gitu kan. Makanya dia harus melewati ini dulu. Kalau bisa melewati ini, berarti posisi mau uptrend teman-teman. Tapi kalau hanya bisa melewati sini aja, cenderung ada dorongan juga kan, artinya mau downtrend kembali teman-teman. Seperti itu ya. Mudah-mudahan terjadi yang saya rencanakan ya. Karena penurunannya sudah terlihat jelas di angka 1040, di angka 1221 teman-teman ya. Oke, mungkin seperti ini dulu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Nanti mungkin ada OYO, ada XL, ada Dewa, Buka, MTEK, BSD untuk harga wajar dan lain sebagainya. Nanti kita sambung lagi ya. Sekian dan terima kasih dari saya. Tetap jaga kesehatan dan ciao.